Yang pertama tadi dalam rapat terkait dengan kesiapan pangan yang terdiri dari 11 komoditas. Tadi disampaikan bahwa perkembangan pangan seluruhnya cadangan maupun stoknya relatif terjaga. Jadi kalau kita lihat per komoditi, beras medium dengan harga terakhir masih 11.750, beras premium masih 12.700, gula pasir 18.50, tapi ada yang mulai turun ke 17.000, dan ini diharapkan dengan stok bulog yang akan semakin banyak masuk ke pasar dan pengalihan dari sektor-sektor untuk masuk ke pasar, diharapkan ini akan terus turun. Kemudian daging sapi 117.900, cabai rawit 34.700, cabai merah 30.600, bawang merah 48.000, kemudian bawang putih 38.700, minyak curah 12.200, dan komoditas-komoditas seperti minyak goreng kemasan, ayam daging, dan telur ras relatif masih sama. Dan kemudian kalau kita lihat berdasarkan rilis BPS kemarin, ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu pertumbuhan ekonomi kita, yaitu kuartal pertama seperti yang diperkirakan akibat pandemi COVID-19 ini, kita masih positif di kuartal pertama 2,97%, dan kita memproyeksikan di dalam APBNP 2020 itu sekitar 2,3%. Oleh karena itu kita harus terus menjaga pertumbuhan, di mana terlihat bahwa dari segi konsumsi sudah turun ke 2,8, kemudian juga kita melihat bahwa juga dari segi pembentukan modal maupun ekspor import mengalami penurunan, di mana penurunan dari segi import sudah minus 2,19. Dari segi inflasi month to month kita 0,08% secara keseluruhan, dan ini lebih rendah daripada April tahun lalu, dan juga dari inflasi dari year to year masih 2,57 dan lebih rendah daripada tahun yang lalu. Nah, kemudian perkembangan lain tentu ada penugasan untuk Perum Bulog untuk menjaga stok, kemudian juga Bapak Presiden tadi mengarahkan untuk berkonsentrasi untuk melihat lumbung padi baru di lahan yang dulu pernah disiapkan, yaitu di Kalimantan, yang terkait dengan yang pernah dipersiapkan, dan laporan daripada BMKG maupun dari Kementerian LHK bahwa di sana kecukupan curah hujannya diperkirakan sampai November masih cukup, masih sekitar 200 mm, dan juga kebutuhan airnya relatif ada, sehingga tentu Kementerian Pertanian dan BUMN ataupun yang lain berkonsentrasi untuk, dan juga PUPERA untuk mempersiapkan infrastruktur lumbung pangan di Kalimantan Tengah tersebut, di Pulau Pisau. Produksi Mei-Juni ini meningkat, kita perkirakan bahwa produksi padi, beras, itu bisa di bulan Mei dan Juni itu melampaui dari konsumsi, dan pemerintah di bulan Mei dan Juni itu sekitar 3,6 juta ton produksi berasnya, Juni 2,3, dan diperkirakan bulan Agustus sekitar 3 juta, sehingga relatif sampai akhir tahun stok beras itu aman. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan, seperti diprediksi memang pertumbuhan akibat COVID itu dari segi demand terjadi demand shock, apalagi di kuartal kedua ini pemerintah menerapkan PSBB untuk memotong penyebaran daripada COVID-19. Jadi dengan pemotongan ini diharapkan dari segi kesehatan siklus yang terjadi tidak terjadi akselerasi, bahkan beberapa perkiraan mengatakan bahwa di bulan Mei nanti akan ada tapering off, sehingga tentu pemerintah juga sedang mempersiapkan exit strategi daripada pandemi COVID itu sendiri, agar tentunya masalah di bencana di kesehatan tidak merembet ke sektor-sektor yang lain. Dan
prediksi yang disampaikan oleh IMF misalnya, itu memprediksi 3 negara dengan pertumbuhan masih positif, yaitu Indonesia, China, dan India. Dan pemerintah sendiri di dalam APBNP 2020 mematok pertumbuhan 2,3%. Jadi ini terlihat bahwa dengan penurunan di kuartal pertama, ini senada dengan apa yang terjadi di 213 negara di global, dan kita masih dalam posisi positif. Dan tentu kita melihat bahwa ini terrefleksi dari tingkat dari konsumsi rumah tangga juga menurun, kemudian kegiatan ekspor impor juga menurun, karena memang banyak negara yang dalam tanda petik shutdown. Nah, tentu ini kita mengharapkan ada program exit strategi dengan metode normal baru, di mana untuk pabrik misalnya harus menjalankan protokol COVID, kemudian nanti persiapan untuk relaksasi menggunakan masker dan yang lain sesuai dengan standar COVID, dan ini sedang disiapkan oleh BNPB. Kemudian terkait dengan struktur daripada bansos petani, nanti dijelaskan oleh Menteri Pertanian, yaitu untuk 2,7 juta petani dengan 600.000 rupiah dalam bentuk saprodi maupun cash. Kemudian terkait dengan mekanisme penyerapan beras, Bulog akan menyerap beras 900 sampai 1,4 juta ton, dan Bulog juga ada program untuk bansos sebanyak 450.000 ton. Dengan demikian tentunya Bulog mempunyai kemampuan untuk penyerapan gabah kering giling dari petani yang lebih besar. Kemudian tentunya dari perincian stok sampai akhir tahun 2020 diperkirakan stok masih bisa 4,7 juta ton, dan tentunya Bulog mempunyai tugas untuk menjaga stok yang lebih dari 1 juta ton untuk cadangan beras pemerintah. Dan terkait dengan gula, masih ada beberapa gula yang akan masuk ke pasar, dan gula itu diharapkan dari Bulog sendiri ada lebih dari 25.000 ton yang akan masuk, kemudian juga ada stok gula pasir 140.000 ton yang direalokasi juga akan masuk dari rafinasi, plus 9.000 yang rencana ekspor direalokasi juga ke dalam negeri. Diharapkan jumlah stok ini akan meningkat di bulan April dan Mei ini, di bulan Mei ke depan, dan Mei dan Juni. Kemudian terkait dengan komoditas yang masih juga memerlukan impor, tentunya dari 11 komoditas ini yang utama adalah yang terkait dengan gula, balik itu rafinasi, dan juga bawang putih. Di bawang putih sendiri konsumsi dalam negerinya itu sekitar 50.000, dan bulan April kemarin diperkirakan masuk 94.000, dan Mei sekitar 78.000, sehingga untuk Lebaran ini relatif kecuali gula diharapkan yang lain sudah bisa masuk dan mempunyai stok yang cukup untuk di pasar. Terkait dengan ekstensifikasi, tadi arahan Bapak Presiden karena lahan gambut, dari laporan yang disampaikan oleh Menteri PUPera, bahwa laporan dari Menteri PUPera, lahan gambut ini yang disiapkan bisa sepertiganya atau sekitar 200.000. Tadi arahan Bapak Presiden bahwa ini untuk ditinjau kembali, termasuk infrastrukturnya, dan lahan yang 200.000 karena berada dalam satu hamparan, dan tentunya dari segi yield tentu berbeda dibandingkan yang di Pulau Jawa, namun menghadapi saran dari FAO dan juga BMKG terkait dengan akan adanya musim kering di bulan Agustus di tahun ini di daerah-daerah Jawa, Sulawesi Selatan, dan juga NTB, bahkan NTB sudah mulai lebih dahulu, maka Kalimantan yang mempunyai curah hujan relatif masih cukup baik sampai bulan November, ini menjadi salah satu alternatif yang nanti juga akan dipelajari oleh Kementerian Pertanian dengan Kementerian PUPera
dan juga beberapa BUMN.